Ini suatu pasal. Asbabut tayammumi salah satu. Bermula sebab-sebabnya tayamum itu ada 3. Sebab tayamum ada 3. Yang pertama, faqdul ma'i, ketiadaan air. Itu sebabnya tayamum. Karena apa? Tayamum enggak ada air. Wal maradu, yang kedua sakit. Kenapa tayamum sakit? Air ada tapi sakit. Kata dokter nggak boleh kena air, maka dia boleh tayamum. Yang ketiga, wal ihtiyaju ilaihi li'atshi hayawanin muhtaramin. Yang ketiga, karena ada kebutuhan kepadanya kepada air. Li'atshi, karena haus. Siapa yang haus? Hayawanin muhtaramin, makhluk hidup yang dihormati, yang dimuliakan. Ini ada air, tapi teman kita kehausan, kasih diminum, gitu. Jadi nggak punya air tuh. Kalau kita tayamum wudunya, kita mau wudu, ada air tuh doang, lagi di laut tuh, gitu ya. Bisa sih wudu pakai air laut, masih bisa. Kalau di darat nggak ketemu air, temunya kita pegang gua, teman kita mau minum, kasih dia minum, gitu ya. Nah, siapa tuh? Ada orang yang tidak dihormati, tidak terhormat. Artinya bagaimana? Kita punya air, dia haus, udah tepingin aja pakai air buat wudu. Siapa yang haus yang kita biarin? Itu. Yang pertama, wairul muhtarami sittah. Yang tidak dihormati itu ada 6. Ya, tadi kan yang haus, yang dihormati. Nah, ini wairul muhtarami sittah. Yang tidak dihormati ada 6 macam. Siapa yang tidak dihormatin? Tarikus sholati, orang yang meninggalkan sholat. Sembahyang kagak, gitu ya. Nah, dia kausan. Tapi ini buat kita wudu aja, ada air. Dia haus, ada air buat kita. Sama dia minum, gunain buat wudu aja. Tapi ini dia kausan tuh. Nah, gitu ya. Karena dia nggak butuh itu, dia ninggalin sholat. Yang kedua, siapa yang nggak dihormatin? Wazanil muhsani, orang berzina. Padahal dia udah pernah nikah, udah pernah punya istri, udah pernah punya suami, gitu ya. Laki-laki udah pernah punya istri, perempuan udah pernah punya suami, itu namanya muhsan. Tapi masih suka zina, nah itu nggak usah dihormatin yang begitu. Ya, dia termasuk golongan yang tidak terhormat. Ya, udah pernah punya istri, punya suami, tapi masih mau zina. Naudzubillah min. Jadi kita sama-sama berlindung kepada Allah, dilindungi dari hal-hal yang demikian, gitu ya. Dilindungi dari Allah. Kita minta Allah melindungi kita. Kedua, yang mendekati itu dijauhin. Ya, jangan kita doa doang, tapi dideketin. Nah, jangan hal-hal yang begitu dijauhin. Karena apa? Nggak ada jaminan. Gitu. Nggak ada jaminan dekat-dekat sama hal-hal yang bersifat zina. Saya mah hafal Quran, saya mah rajin tahajud, nggak bakal tergoda. Nggak ada jaminan. Itu nggak ada jaminan. Ya, orang sesoleh apapun, kalau udah deketin tempat zina, jadi zina, bahaya jatuh ke tempat zina, gitu ya. Nah, lama-lama mungkin awalnya nolongin, kesian, lama-lama cakep juga nih ya, deketin, akhirnya jadilah itu. Ya, kisah Narsisus, pendeta Yahudi. Orang soleh, ya awalnya nolongin doang, lama-lama jadinya kebablasan. Naudzubillah min dzalik, ya. Jadi kita itu minta perlindungan Allah, dilindungi Allah dari yang buruk-buruk, yang begitu-begitu, ya. Karena kita nggak bisa ngambil kekuatan iman kita, merasa kuat, enggak. Setan tuh lebih pintar, gitu ya. Kalau Nabi Yusuf digoda sama Siti Zulaikha, yang sobek kan baju belakangnya. Digoda Siti Zulaikha, Nabi Yusuf lari, tarik tuh bajunya, sobeklah belakangnya bajunya. Nah, kalau ukuran kita bukan ukuran Nabi Yusuf, yang sobek depannya, bukan belakangnya. Nggak usah bilang. Kalau pasar beli sih nggak tahu dah. Bukan balik itu balik lagi. Kalau Mas Andi bukan balik kanan malah ya. Iya. Nah, saya kan udah sobek baju saya, mengapa udah saya ablak duluan. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai ya itu. Jadi itu Nabi Yusuf pun Allah jaga. Nah, kita pun minta perlindungan Allah. Karena setan itu minal jinnati wan nas, dia pintar banget menggodanya. Maka harus kita jauhi yang begitu-begitu. Ya, kalau nggak kita jauhin nanti tergelincir gitu. Maka bunyinya wala taqrabuz zina, jangan dekatin zina, bukan wala taqal zina, jangan kamu
perbuat zina jangan, tapi wala taqrabu, deketin aja jangan, deketin aja nggak boleh. Nah, maka bunyi begitu, jangan, kan itu yang nggak boleh deketin kan, kalau berbuat boleh lah, salah, deketin aja nggak boleh, apalagi berbuat, gitu ya. Nah, ya bahasa Quran begitu, wala taqrabu zina, gitu ya, deketin aja nggak boleh. Nah, makanya kemudian apalagi yang tidak terhormat, wal murtadu, orang yang murtad keluar dari agama Islam, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai ya sesusah-susahnya kita, gitu ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kita mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Akan banyak tuh orang dia karena saking susahnya ekonomi, terus dibagi beras, dibagi makanan, sembako, pindah. Dan banyak tuh kalau mau kita lihat nggak usah jauh-jauh, kita di Bekasi juga banyak yang gitu. Ya pindah agama, nggak usah jauh-jauh keluar Bekasi aja. Nah, sono dah. Belum. Iya, pokoknya belas sono. Dan nggak jauh dari kita itu wilayah Pondok Gede itu, gitu ya. Karena saking susahnya mereka. Gitu. Nah yang begitu-begitu siapa yang salah? Orang Islam yang kaya yang salah. Itu kenapa nggak mau bantuin dia? Dia lapar, dia susah, saudara Muslim nggak mau dibantuin, yang bantuin orang luar Islam. Gitu. Akhirnya ganti agamanya. Nah, gitu. Miris kita kasihan ya. Jadi sesusah apapun jangan sampai pindah ke yang wal murtadu. Kemudian apalagi wal kafirul harbiyu, orang kafir harbi. Orang kafir luar Islam tapi suka gangguin orang Islam. Suka merangin Islam, itu kafir harbi namanya. Kalau yang mau hidup damai namanya kafir zimmi. Nah, itu nggak boleh diganggu. Makanya kata Nabi, saya pengen ganggu kafir zimmi, sebenarnya ganggu aku. Kalau orang kafir zimmi, orang luar Islam, tapi berdampingan sama kita, nggak pernah gangguin kita, itu namanya kafir zimmi, nggak boleh diganggu. Anaknya nggak punya biaya sekolah, wajib tuh kita bantuin. Ya, tolong nilai kemanusiaan, itu nggak usah harus masuk Islam ya, baru gue bantuin. Nggak boleh begitu, harus bantu. Dia nggak punya makanan, bantu. Nah itu nilai akhlak dalam Islam. Walaupun dia luar Islam, bantu dia. Kalau dia kesusahan, tanpa kita ngajak-ngajak dia pindah, itu. Kalau emang dia yakin mau masuk Islam ya kita bantu masuk Islam. Kalau enggak ya udah jadi sesuai keyakinan dia, gitu ya. Kafir zimmi yang akur, yang udah terhormat. Ada dua, ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Harbi itu yang suka gangguin, ya nyerang masjid gitu. Ada kan? Ada di Bekasi, alhamdulillah nggak ada. Di luar Bekasi ada tuh, ya, yang suka mengganggu orang Islam. Nah itu dia nggak perlu dihormatin yang begitu tuh. Kemudian wal kalbul apuru, anjingnya anjing galak tuh. Wal inziru, kemudian yang keenam B2. Inzir itu maknanya B2. Paham dah B2 ya? Nggak usah dilantain ya. Nggak tega nyebutnya mau dilantain. Udah B2 aja dah. Wal inziru B2 gitu ya. Nah itu kategori manusia atau hewan yang tidak terhormat. Jadi kalau kita punya air cuma butuh buat wudhu, nah dia haus sudah pakai buat wudhu, nah gitu. Ya kecuali orang itu orang yang sholat kasih gitu. Tapi kalau kita punya air bukan mau wudhu, bukan punya air, ada anjing kausan, tapi kita udah wudhu, udah keperluan wudhu udah ada, keperluan sholat udah ada, tapi masih punya air, ada anjing kausan, suruh kasih minum. Orang kafir butuh air kasih, sedangkan kita buat wudhu udah terpenuhi udah. Nah dia kausan, suruh kasih. Ingat kisah wanita nakal pezina, dia gunakan sepatunya buat nyedot air, kasih minum anjing yang kausan, sebab itu dia masuk surga. Gitu. Jadi kebaikan yang kecil itu walaupun buat binatang yang kita kira hina, tapi perbuatan baik itu bernilai di sisi Allah. Nah maka kalau kita aja ini hukumnya bukan ngomongin tayamum, ngomongin berbuat baik. Nah kalau kita udah tayamum, nggak perlu tayamum karena udah ada buat wudhu, nah, masih ada punya air, kasih minum. Nah, kalau keperluannya cuman kita buat wudhu, dia haus, kita wudhu. Kalau kita kasih dia, kita nggak punya wudhu. Nah maka yang begitu tuh nggak perlu pakai buat wudhu aja. Nah kalau ketemu orang-orang atau yang disebutin 6 tadi, gitu ya, paham ya bedanya? Jadi bab berbuat baik, bab tayamum beda, gitu ya. Kalau air udah cukup, wajib toh. Kalau jangan salah paham nih, itu katanya nggak perlu itu mah. B1, B2, anjing galak tuh, ya. Atau orang udah sholat ya mah, mau usah dikasih minum, hausan aja kan.
Kita punya air buat wudhu ada, buat kasih minum ada, kasih. Itu jangan kan cuma orang nggak sholat, orang Yahudi, orang kafir pun kasih tuh. Ya, bagaimana Nabi setiap hari diludahi nama Yahudi tua, lewat diludahin, gitu ya. Terus Nabi tetap berbuat baik, gitu ya, disuapin Yahudi tua, yang buta disuapin nama Nabi. Ketika Nabi meninggal, yang nyuapin Sayyidina Abu Bakar. Kata orang Yahudi tua yang buta itu, kok suapannya beda orang ya? Beda. Emang siapa? Saya Abu Bakar. Ya, terus siapa yang selama ini nyuapin? Muhammad Rasulullah. Oh, yang sering saya jelek-jelekin dia itu Pak. Muhammad sering saya jelek-jelekin. Rupanya itu yang nyuapin saya tiap hari. Iya tuh. Padahal dijelek-jelekin. Muhammad orang sihir, Muhammad orang gila, gitu. Kalau kita ngaji dijelek-jelekin orang, nggak dikatain orang gila, biarin aja. Gitu ya, gitu. Nggak dikatain tukang sihir, biarin aja. Cuma dikatain soblak lupa kan itu nggak sering nilai ngaji, kayak orang alim aja, kayak orang halus surga aja, gitu. Dikatain begitu, biarin aja. Gitu. Nabi aja dikatain orang gila, dikatain tukang sihir. Nah, gitu ya, kayak gitu biarin. Ya tetap berbuat baik aja. Nah, kalau Nabi berbuat baik, hari itu orang Yahudi masuk Islam. Nah, luar biasa kebaikan Nabi, masuk Islam tuh orang itu. Jadi kita bantu kalau ada orang susah, bantu. Kalau bab membantu, ya. Itu saja. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Gitu ya. Kalau cara tayamumnya ntar di bab berikutnya, ya. Tapi tadi udah pernah saya terangin kan cara tayamumnya. Tutup. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض